Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dimana Bunda akan membacakan dongeng tentang nyamuk emas dan 3 ekor beruang. Selamat mendengarkan. Ya, selamat mendengarkan dongeng si rambut emas dan 3 ekor beruang. Dahulu kala di dalam hutan, sekeluarga beruang tinggal di rumah kecil. Ada papa beruang, mama beruang, dan anak beruang. Suatu hari mereka membuat sup untuk makan malam. Tapi sup itu terlalu panas. Maka papa beruang, mama beruang, dan anak beruang pergi berjalan-jalan. Dia keluar rumah kan mah, terus dia pergi jalan-jalan keluar. Tidak jauh dari situ, seorang anak perempuan berjalan-jalan di dalam hutan. Anak itu berambut kuning keemasan. Semua orang memanggilnya si rambut emas. Anak perempuan itu sampai di depan rumah 3 ekor beruang. Karena pintu rumah tidak ditutup dan si rambut emas sudah lelah, dia memutuskan masuk dan beristirahat. Sesampai di dalam rumah, si rambut emas menemukan 3 kursi yang bagus di dalam ruangan. Dia ingin duduk di kursi papa beruang, tapi kursi itu terlalu tinggi. Terus dia melihat ada kursi mama beruang, tapi kursi itu terlalu keras. Lalu dia duduk di kursi anak beruang. Ternyata kursi itu pas untuknya. Tapi tiba-tiba ada bunyi krak. Akibat beban tubuhnya, kursi itu patah. Si rambut emas pun terjatuh ke lantai nih. Patah ya mah, terus dia jatuh ke lantai. Kemudian si rambut emas melihat 3 mangkuk sup di atas meja. Dia lalu mendekati mangkuk tersebut. Mangkuk pertama ternyata mangkuknya papa beruang. Si rambut emas mencobanya, tapi aduh, terlalu panas. Oh iya, supnya terlalu panas. Terus dia lihat sup yang kedua di mangkuk yang kedua. Itu supnya si mama beruang. Si rambut emas mencoba lagi, tapi ya supnya terlalu asin. Lalu dia ngambil sendok dan mencoba sup yang ketiga, yang ternyata itu mangkuk sup si anak beruang. Nah, yang ini rasanya pas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu asin. Si rambut emas pun melahap sup itu sampai habis. Jadi dia tadi udah matahin kursi, terus dia makan supnya si anak beruang. Karena udah kenyang, si rambut emas lalu menaiki tangga dan menemukan 3 buah ranjang. Dia ingin tidur dan beristirahat. Dia coba ranjang yang pertama mah. Di ranjang yang pertama itu ternyata ranjangnya papa beruang. Tapi kasurnya terlalu keras. Dia ingin tidur di ranjang yang lain, yaitu ranjang mama beruang. Tapi kasurnya terlalu empuk. Dia juga nggak nyaman. Lalu dia lihat ada 1 ranjang lagi dan dia mencoba tidur di atas ranjang tersebut, yang ternyata adalah ranjang si anak beruang. Wah, kata si rambut emas, ranjangnya pas. Dan si rambut emas pun tidur di ranjang kecil itu. Nah, tertidur dia. Lalu yang si 3 beruang tadi udah pulang jalan-jalan, mau pulang ke rumah. Ketiga beruang melihat ada orang yang datang ke rumah mereka. Tiba-tiba papa beruang menggerutu, "Ada yang duduk di kursiku." Tak lama kemudian mama beruang juga berteriak, "Ada yang duduk di kursiku." Terus anak beruang nangis, "Ada yang duduk di kursiku." Lalu ketiga beruang itu melihat ada orang yang telah menyentuh sup mereka. Lagi-lagi papa beruang menggerutu,
Ada yang mencicipi supku. Mama beruang juga teriak, mah. Apa katanya, nak? Ada yang mencicipi supku. Anak beruang nangis lagi dia, karena ada yang menghabiskan supku, katanya. Kemudian dia melihat ke arah tangga dan menaiki tangga. Pada saat menaiki tangga, mereka melihat ada orang yang telah memasuki kamar mereka. Papa beruang menggerutu. Ada yang telah menaiki ranjangku, kata Papa beruang. Mama beruang juga teriak. Ada yang telah menaiki ranjangku. Lalu anak beruang melihat. Dia melihat di sana ada seorang anak perempuan yang tidur di ranjangnya, dan dia berkata, ada anak perempuan tidur di ranjangku. Suara anak beruang itu membangunkan si rambut emas. Melihat ketiga beruang, anak perempuan si rambut emas itu ketakutan lah. Lalu dia melompat dan lari terbirit-birit. Dia mengaku perbuatannya itu salah, dan dia berjanji tidak akan masuk ke rumah orang tanpa permisi lagi. Jadi intinya di sini, kalau kita mau masuk rumah orang, kita harus izin dulu dan permisi dulu, dan kita juga harus berani mengakui kesalahan kita. Sekian dongeng dari Hazimah dan Bunda. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.